vlog saya. Sudah agak lama saya tidak mengupload video. Sebenarnya ada beberapa materi yang ingin saya upload berkaitan dengan kegiatan usaha saya, namun mohon maaf karena masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, sehingga beberapa video yang sudah saya siapkan belum bisa saya buat. Dan pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang cara menentukan harga jual barang maupun harga jual jasa. Karena ada beberapa teman, terutama teman-teman yang baru mulai usaha, masih merasakan bimbang ataupun bingung ketika harus menentukan harga jual sebuah produk atau barang, apalagi harga jual sebuah jasa. Di beberapa kesempatan di grup Facebook, di WA ataupun Japri dengan saya, biasanya ada yang menanyakan, ini sudah saya jual sekian, sudah pantas belum? Ini cocoknya dijual dengan harga berapa? Nah, saya akan berusaha berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya tentang kegiatan di tempat usaha saya, di mana saya menentukan harga jual sebuah barang dan jasa. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share, sehingga semakin banyak teman-teman yang mendapatkan informasi dan bisa menjadikan apa yang saya sampaikan ini referensi untuk kegiatan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum saya mulai, saya tegaskan bahwa apa yang saya bagikan ini adalah 100% yang saya alami sendiri ketika saya menjalankan usaha saya, tanpa saya buat-buat, dan ini murni untuk kegiatan saya berbagi pengalaman dengan teman-teman. Jika teman-teman merasakan apa yang saya sampaikan ini merupakan referensi, saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mencapai kesuksesan. Oke, yang pertama saya akan berbicara tentang cara menentukan harga jual barang. Dalam ilmu akuntansi banyak sekali literasi dan ilmu-ilmu yang menjelaskan bagaimana sebuah produk barang itu ditentukan harga jualnya. Saya tidak akan berbicara sampai ke arah keilmuan, apalagi dengan kondisi keilmuan akademik saya tidak ke arah sana. Tapi saya akan berbicara berdasarkan pengalaman saya. Untuk menentukan harga barang, saya punya 5 dasar. Yang pertama, untuk menentukan harga barang, saya menggunakan dasar harga pembelian. Semakin murah harga beli sebuah barang, maka persentasenya semakin tinggi. Dan semakin mahal harga barang, maka persentasenya semakin kecil. Misalnya, harga barang ketika pengambilan barang itu harganya mulai dari 0 sampai 5.000 atau 10.000 rupiah, saya bisa menjualnya 2 kali lipat, berarti 100% dari harga pembelian. Sedangkan harga barang dengan pembelian di angka 10.000 sampai 20.000 misalnya, saya bisa mengambil keuntungan 50%. Jadi setengah dari harga pembelian. Satu contoh begini, saya membeli stip atau penghapus itu harganya 500 rupiah, saya jual lagi 1.000 rupiah, maka saya mendapatkan keuntungan 100%. Ketika saya membeli sebuah kalkulator dengan harga 100.000, saya menjualnya 110.000, persentase keuntungan saya 10%. Nah, itulah dasar saya menentukan harga berdasarkan harga pembelian barang. Jadi semakin murah, persentase keuntungannya semakin tinggi, semakin mahal, persentase keuntungannya semakin rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan lokasi. Jadi kalau saya begini, satu contoh tadi ada stip ya, stip. Kalau dia di ibu kota provinsi, misalnya di Surabaya itu, di retail itu biasanya mungkin dijualnya 700 rupiah, sama-sama harga dasar pembeliannya 500 rupiah. Kemudian di ibu kota kabupaten itu sudah naik menjadi 800 rupiah. Di ibu kota kecamatan naik lagi menjadi 900 rupiah. Di desa, misalnya seperti saya ini, saya jualnya 1.000 rupiah, karena itu dipengaruhi oleh jarak. Satu contoh, dari pabrik ke kota provinsi
jaraknya dekat, sehingga biaya transportasi atau pengiriman barang tentunya juga lebih rendah. Semakin jauh dari tempat produksi, harga barang juga semakin mahal. Itu. Yang ketiga adalah eksklusivitas barang tersebut. Jadi semakin eksklusif sebuah barang, harganya tentu semakin mahal atau semakin langka lah, gampangnya seperti itu. Contohnya begini, isi staples tembak ya, kita kan tahu ya ada staples tembak, itu jarang sekali yang jual. Nah, kalau isi staples biasa mungkin kita ngambil keuntungan itu sekitar 50 sampai 100%. Tapi kalau isi staples tembak kita bisa ambil keuntungan 200%. Karena jarang ada yang jual seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, berdasarkan kuantiti atau jumlah barang. Jadi semakin kita itu mengambil barang jumlahnya besar, tentunya kita dapat harganya semakin murah. Demikian juga dengan kita jual barang. Jika ada konsumen membeli kita, ke kita misalnya beli strip tadi yang satu piece itu kita jual Rp1.000. Kalau dia beli satu kotak yang isinya sekitar 24 piece itu, kita bisa mendiskon per piecesnya Rp100 atau mungkin Rp200, sehingga dari 24 dikalikan 800 atau Rp900. Jadi semakin banyak pengambilan, tentu harga barangnya juga akan turun. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu adalah demand atau permintaan. Semakin besar permintaan, harganya bisa kita up. Tapi kadang-kadang juga terjadi semakin banyak permintaan, harganya semakin hancur. Contohnya saat ini, saat pandemi, ada permintaan cukup besar tentang masker ya. Permintaannya besar, tapi yang mau produksi juga banyak, harganya malah hancur. Itu tadi adalah 5 hal yang saya gunakan ketika saya harus menentukan harga jual sebuah produk atau barang. Berikutnya tentang cara menentukan harga jual jasa. Ini yang lebih sulit menurut teman-teman karena tidak ada patokannya secara pasti. Tetapi sebenarnya kita bisa membuat beberapa hal yang menjadi dasar atau patokan kita ketika kita menentukan harga jual jasa. Sekali lagi, untuk harga jual jasa itu lebih mahal secara persentase daripada harga barang. Kalau misalnya harga barang kita paling mentok lah, kita ngambil keuntungannya adalah 2 kali lipat harga. Misalnya harga jualnya, harga belinya 500, kita jual 1000, berarti kan kita keuntungannya 100%. Tapi untuk jasa kita bisa 200%, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat pun mungkin. Karena jasa itu sangat bermacam-macam. Nah, ini sekarang kita akan berbicara tentang jasa. Kalau untuk jasa saya punya 3 dasar untuk menentukan harganya. Yang pertama adalah modal atau bahan baku. Pertama itu tentunya modal atau bahan baku apa yang kita gunakan ketika kita memproses sebuah jasa. Contohnya lah, kalau di dunia fotokopi itu kan ada jasa jilid misalnya. Penjilitan itu modalnya apa? Ban, ada karter, meskipun nilainya sangat kecil ya, tapi kan juga harus dihitung. Tuh, jadi bahan bakunya berapa itu ditentukan dulu. Dari bahan baku kita bisa mengkalikan 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Kalau saya untuk jasa itu minimal 2 kali lipat dari bahan baku. Jadi kalau misalnya bahan baku yang saya habis 1000, saya jualnya pasti 3000. Seperti itu. Jadi saya yang paling banyak mengambil keuntungan itu di jasa. Rata-rata minimal saya ngambilnya untuk jasa itu 2 kali lipat dari bahan baku. Kemudian tingkat kesulitan pengerjaannya. Jadi semakin sulit pengerjaan, semakin butuh keahlian, tentunya harga jualnya harus semakin mahal ya. Misalnya jasa desain, kalau kita misalnya membuat gambar atau ngetik ataupun tapi pakai Microsoft Word misalnya, itu kan program umum dan banyak orang yang bisa, jadi mungkin tingkat kesulitannya biasa. Tapi ketika kita harus mendesain menggunakan Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop atau mungkin kita pakai Corel, tentu harganya lebih tinggi. Meskipun misalnya kita ngetik sama-sama di Word,
dan di Excel ketika kita print hasilnya sama, tapi tentu yang di Corel harganya lebih mahal. Jadi tingkat kesulitan itu juga menentukan harga jual sebuah jasa. Dan yang terakhir adalah eksklusivitasnya atau jarang dan tidaknya. Jadi semakin jarang yang bisa melakukan jasa itu, tentu harganya semakin mahal. Contohnya begini, ada jasa tambal ban di pinggir jalan. Nah, itu kan karena sudah banyak, maka mungkin tarifnya hampir sama ya, antara 5.000 sampai 10.000 dengan proses kerja misalnya setengah jam lah. Saya tidak tahu ya detail keuntungannya, tapi kan dari setengah jam kerja itu teman-teman yang ada di usaha tambal ban kan dapatnya antara 5.000 sampai 10.000. Beda dengan kita misalnya yang ada di dunia percetakan komputer ini. Kita desain sebuah barang, sebuah produk, kita desain aja selesai antara 15 sampai 30.000, kita bisa menjualnya 30.000, 20.000. Itu jasanya ya, jasa desainnya seperti itu. Jadi ketika barang itu semakin eksklusif, semakin langka orang yang bisa, maka harganya mahal. Itulah cara saya menentukan harga jual barang dan jasa. Kemudian bagaimana kita menghindari harga murah, harga mahal? Saya berada di tengah-tengah dengan yang namanya harga pas atau harga pantas. Pasnya berapa harganya? Itu yang bisa mengkalkulasi kita. Jadi kalau saya tidak mau menyamaratakan harga, misalnya di kota besar, di ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten harganya harus beda. Menurut saya harus seperti itu. Jadi kalau di sana jualnya 1.000 ya, saya tidak akan jual 1.000, pasti saya jualnya 1.100, 1.200 begitu. Karena memang ada beban yang melekat pada produk itu ketika dia tempatnya jauh dari produsen pertama. Saya kira demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menjadikan video ini sebagai referensi dan teman-teman bisa menentukan harga jualnya. Tidak perlu takut harganya kemahalan atau kemurahan, harganya harus pas dan pantas seperti itu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung lagi ngobrol tentang kegiatan usaha kita. Dan untuk teman-teman yang sudah minta untuk dibuatkan grup biar kita bisa sharing, mohon maaf saya belum bisa merealisasikannya. Seolah-olah nanti saya akan buatkan grup, apakah itu di sosial media Facebook ataupun di sosial media yang lain. Untuk teman-teman yang butuh sharing dengan saya, bisa japri saya di nomor 0813 5909 3148, bisa lewat WA, lewat Telegram, atau mungkin bisa lewat Facebook saya di akun saya di Heri Kuswanto atau Bose Madani, bisa teman-teman add, atau juga di IG saya. Saya terbuka untuk sharing dengan teman-teman, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak teman-teman yang japri saya. Kita juga saling sharing. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Jika saya bisa menjawab, saya akan membantu untuk menjawabnya. Sekali lagi terima kasih sudah stay tune di channel saya. Tetap semangat dan salam sukses.